Selamat sore Bu Kristi dan teman-teman. Di sini saya perwakilan dari kelompok 12 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang evaluasi pembelajaran matematika keterampilan non-tes. Untuk anggota 1 Kristina Devi dengan NIM 2011340003. Yang kedua Angela Natalia dengan NIM 2011340027. Dan yang ketiga saya sendiri, Dion Kusuma, dengan NIM 2011340078. Dan yang keempat adalah Floriani De Paula dengan NIM 2011344147. Monggo dilanjut. Pengertian evaluasi keterampilan non-tes. Evaluasi merupakan hal yang penting dan wajib dilakukan di dalam suatu kegiatan. Melalui adanya evaluasi, pendidik dapat mengetahui sejauh mana siswa dapat mengerti materi pelajaran yang telah disampaikan. Evaluasi non-tes merupakan bentuk penilaian hasil belajar pada siswa yang dilakukan bukan melalui cara pengujian, namun melalui pengamatan secara sistematis, yang diamati oleh pendidik dalam jangka waktu yang tidak singkat. Penggunaan teknik ini ditujukan dalam penilaian sikap, tingkah laku, karakter, dan sifat pada peserta didik. Penilaian untuk mengukur keterampilan pada anak dalam melakukan suatu aktivitas disebut dengan penilaian ranah psikomotorik atau keterampilan. Evaluasi psikomotorik termasuk ke dalam penilaian non-tes yang dilakukan dengan tujuan mengukur kemampuan peserta didik dalam memahami dan menerapkan sebuah pengetahuan di dalam upayanya melakukan tugas tertentu di berbagai macam konteks sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Evaluasi ini banyak berhubungan dengan praktik di lapangan atau di lingkungan luar. Selanjutnya, jenis-jenis evaluasi keterampilan. Yang pertama, ada kinerja atau praktik. Penilaian praktik adalah penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas dengan tuntutan kompetensi. Maka, aspek yang dinilai dalam penilaian praktik adalah kualitas proses mengerjakan atau melakukan suatu tugas. Penilaian praktik merupakan penilaian yang dilakukan dengan cara mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan suatu aktivitas pembelajaran. Yang kedua ada produk. Penilaian produk adalah penilaian terhadap keterampilan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuannya melalui penyelesaian tugas dalam periode atau waktu tertentu sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Penilaian produk meliputi penilaian kemampuan peserta didik membuat produk-produk hasil pembelajarannya. Dan yang terakhir ada portofolio. Penilaian portofolio merupakan teknik untuk melakukan penilaian terhadap aspek keterampilan. Portofolio merupakan kumpulan sampel karya terbaik dari KD pada KI 4. Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan siswa dalam satu periode tertentu. Berikut adalah langkah-langkah penyusunan evaluasi keterampilan. Yang pertama, menyusun rencana evaluasi hasil belajar matematika. Sebelum evaluasi hasil belajar matematika dilaksanakan, harus disusun terlebih dahulu perencanaannya secara baik dan matang. Perencanaan evaluasi hasil belajar matematika umumnya mencakup 4 jenis kegiatan, yaitu pertama, merumuskan tujuan dilaksanakan evaluasi. Kemudian menetapkan aspek-aspek yang akan dievaluasi. Memilih dan menentukan teknik yang akan digunakan dalam pelaksanaan evaluasi itu. Tes atau non-tes. Dan menentukan tolak ukur, norma, atau kriteria. Yang kedua, pengumpulan data.
Wujud nyata dari kegiatan pengumpulan data non-tes adalah melakukan pengamatan wawancara atau angket dengan menggunakan instrumen-instrumen tertentu berupa checklist, interview, with, dan kuesioner. Yang ketiga, mengolah dan menganalisis data. Setelah pengumpulan, data tersebut dianalisis dan diolah menggunakan teknik statistik atau non-statistik. Tujuannya adalah untuk memberikan makna terhadap data yang berhasil dihimpun dalam kegiatan evaluasi, lalu bisa menarik kesimpulan. Yang keempat, memberi interpretasi dan menarik kesimpulan. Penafsiran atau interpretasi merupakan ungkapan dari makna yang terkandung dalam data yang telah diolah dan dianalisis yang kemudian dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan. Data interpretasi ini dilakukan atas dasar kriteria tertentu yang telah disusun secara rasional. Interpretasi hasil belajar bisa berupa pernyataan atau keputusan yang diungkapkan dengan kata baik, cukup, buruk, atau tinggi, rendah, sedang, atau lulus, tidak lulus, dan lain sebagainya. Contoh pembuatan evaluasi keterampilan matematika non-tes. Contohnya adalah nama siswa, Dian Kusumi. Mata pelajaran matematika kompetensi dasar 4.6 membuat jaring-jaring bangun ruang sederhana, kubus dan balok. 4.6.1 membuat contoh jaring-jaring bangun ruang sederhana menggunakan kardus. Aspek yang dinilai: 1. Mampu membuat jaring-jaring kubus atau balok. 2. Mampu menghitung luas kubus dengan jumlah setiap kotak pada balok. 4. Menyelesaikan dalam waktu kurang dari 90 menit. Untuk skor 1-4. Untuk keterangan skor: 1. Tidak memahami materi. Skor 2. Kurang memahami materi. Skor 3. Cukup memahami materi. Skor 4. Sudah memahami materi dengan baik. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom pertanyaan yang sudah disediakan di LMS. Terima kasih. Sekian dari kami. Terima kasih.